Salam saudara-saudara, apa kabar semuanya? Baik-baik saja, berkat Tuhan kita ada sampai hari ini dalam keadaan baik, tak kurang satu apapun. Puji Tuhan. Kembali kita bertemu saudara-saudara dalam renungan makna penderitaan bagi orang percaya. Kali ini kita akan berbicara tentang penderitaan membuat kita mengerti rencana Tuhan. Tidak perlu bertanya-tanya mengapa semua ini terjadi. Mungkin kita tidak akan pernah mendapatkan jawabannya. Karena penderitaan itu adalah misteri. Bisa saja penderitaan itu datang karena kesalahan kita sendiri. Mungkin juga karena hal-hal di luar kita. Daripada bertanya-tanya dan tidak pernah mendapat jawaban, lebih baik marilah kita menghadapi kenyataan. Penderitaan adalah kenyataan yang harus kita terima dan harus kita hadapi. Memang ada pilihan lain selain menghadapi penderitaan, yaitu melarikan diri dari kenyataan, melarikan diri dari penderitaan. Yang seperti itu tentu bukan pilihan saya, bukan pilihan saudara. Bukan pilihan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bertanya mengapa tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi marilah kita datang pada Tuhan dan bertanya apa rencana Tuhan. Apa maunya Tuhan bagi saya, bagi kita melalui penderitaan yang kita alami ini. Jika seorang mengatakan pasti ada maksud dan rencana Tuhan melalui penderitaan yang kita hadapi. Ya, betul. Adalah tugas kita untuk mencari tahu apa rencana Tuhan. Tugas saya, tugas saudara yang mengalami penderitaan untuk mencari tahu dan bertanya kepada Tuhan, apa maksud Tuhan? Karena para penasehat itu pun bukan penasehat ajaib. Mereka juga nggak tahu apa rencana Tuhan. Mungkin kita tidak mendapat jawaban dari Tuhan secara spesifik. Tetapi melalui firman Tuhan, Tuhan memberi tahu kita tentang rencananya bagi kita orang-orang percaya. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, ketika Allah turut bekerja dalam hidup orang percaya, apapun keadaannya, seburuk apapun peristiwanya, pasti akan mendatangkan kebaikan. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, ada rancangan Tuhan yang tersimpan bagi kita sejak semula. Secara rinci juga kita tidak pernah diberitahu. Bahkan ketika kita bertanya dan mempertanyakan tentang keadaan kita, Tuhan juga tidak memberitahu. Rencana Tuhan itu mungkin kita tidak tahu persisnya seperti apa dan tidak diberitahukan pada kita. Tetapi jika kita mau merendahkan diri dan mempercayakan hidup kita kepadanya, Tuhan memberlakukan rencana yang indah itu dalam hidup kita. Kita menjalaninya dalam penuh penyerahan diri. Tentang penderitaan itu, saudara, yang penting bagi kita bukan peristiwanya, juga bukan beratnya penderitaan itu sendiri. Tetapi apa makna yang diperoleh melalui penderitaan tersebut. Memahami rencana Tuhan adalah salah satu makna yang harus kita dapatkan ketika kita menjalani penderitaan. Terimalah dan hadapilah penderitaan itu bersama Tuhan. Lawanlah penderitaan itu. Ubahlah penderitaan itu menjadi sorak-sorai kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.